Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfasa Rizga Aprilia, NPM 20130230006 dari kelas 3B. Pada video kali ini saya akan menampilkan video presentasi sebagai pemenuhan dari tugas mata kuliah Kimia Sekolah kelas 11. Berikut adalah KD dan juga indikator pengetahuan serta indikator keterampilan. Nah, setelah hari ini kita selesai membahas tentang titrasi asam kuat dengan basa lemah, maka minggu depan kita akan melanjutkan materi kita ke titrasi asam lemah basa kuat. Karena waktu yang tidak mencukupi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian di rumah, yaitu silahkan kalian susun prosedur percobaan sederhana tentang titrasi asam lemah dengan basa kuat berdasarkan wacana berikut ini. Waktunya adalah 1 minggu sampai pertemuan berikutnya. Minggu depan akan Ibu cek, dan jika ada kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian temui Ibu. Baik, sepertinya sudah cukup Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat? Apakah ada yang absen hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Untuk hari ini semua hadir, tidak ada yang absen. Bagus sekali. Baik, sebelum mulai belajar sebaiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan pimpin doanya ya. Baik, Ibu. Teman-teman sekalian, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang kalian siapkan buku kimianya. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran kita hari ini, setelah 2 pertemuan kemarin, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan titrasi? Saya ingin menjawab, Ibu. Ya, silahkan Alvira. Apa yang saya pahami, titrasi itu adalah suatu metode melalui sebuah prosedur percobaan untuk melakukan penetapan kadar larutan asam atau basa, Bu. Ya, bagus sekali. Lalu siapa yang ingat ada berapa macam titrasi? Saya, Ibu. Ada 3 jenis titrasi, Ibu. Yaitu yang pertama titrasi yang melibatkan asam kuat dan basa kuat. Kemudian titrasi yang melibatkan asam kuat dan basa lemah. Dan titrasi yang melibatkan asam lemah dan basa kuat. Ya, bagus sekali Alia. Sebelumnya kita sudah membahas 2 jenis titrasi ya. Yang pertama yaitu asam kuat dengan basa kuat. Lalu yang minggu kemarin kita bahas adalah titrasi asam kuat dengan basa lemah. Nah, hari ini kita akan lanjut membahas titrasi yang ketiga, yaitu titrasi asam lemah dengan basa kuat. Nah, minggu lalu Ibu sudah meminta kalian untuk merancang percobaan sederhana dari wacana yang telah Ibu berikan. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik, Ibu akan mencoba memeriksa rancangan percobaan yang telah kalian buat. Silakan ketua kelompoknya kumpulkan rancangan percobaan yang sudah dibuat ya ke depan. Wah, ini sudah cukup benar ya yang sudah kalian buat. Sepertinya mungkin karena kalian juga sudah pernah melakukan praktikum titrasi sebelumnya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan praktikum titrasi asam lemah dengan basa kuat dengan rancangan percobaan yang telah kalian buat. Baik, Ibu. Karena Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok di pertemuan sebelumnya, silakan langsung bergabung ke kelompoknya saja ya. Baik, Ibu. Baik, sebelum memulai praktikum, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah tahu tujuan dari praktikum titrasi asam lemah dan basa kuat hari ini? Izin menjawab, Bu. Tujuan percobaan titrasi asam lemah dengan basa kuat hari ini adalah untuk mengetahui kadar atau konsentrasi dari larutan asam lemah CH3COOH. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Ina, jawabannya. Baik, sebelum kita mulai praktikumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai alat, bahan, atau prosedur percobaan hari ini? Ibu, izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi praktikum titrasi asam lemah basa kuat ini kurang lebih sama ya, Bu, alat, bahan, dan prosedurnya seperti praktikum titrasi sebelumnya. Iya, Anggun, benar sekali. Tetapi ada perbedaannya sedikit. Siapa yang tahu perbedaannya di mana? Saya, Bu. Alat dan prosedurnya sama, Bu.
Tapi untuk bahannya agak berbeda, Bu. Jika sebelumnya pada praktikum titrasi asam kuat basa lemah, kita menggunakan larutan HCl dan NH4OH. Pada praktikum kali ini, larutan yang digunakan adalah larutan CH3COOH dan NaOH, Bu. Nah, benar sekali Alia, terima kasih. Bagaimana Anggun, apakah sudah paham? Paham, Ibu. Lalu untuk indikator asam basanya tetap menggunakan indikator phenolphthalein atau indikator lain, Bu? Ya benar, indikatornya tetap menggunakan indikator phenolphthalein atau indikator PP. Siapa yang tahu alasan mengapa indikator PP selalu digunakan saat praktikum titrasi? Saya, Bu, izin menjawab. Indikator phenolphthalein ini merupakan salah satu indikator yang berubah warna pada pH netral atau mendekati netral, dan indikator ini yang sering digunakan karena metode titrasi ini berdasarkan pada reaksi penetralan. Maka yang paling sering digunakan itu indikator phenolphthalein. Ya, benar ya Alvira. Untuk memperoleh ketetapan hasil titrasi yang tinggi, maka diusahakan titik akhir titrasi itu sedekat mungkin dengan titik ekuivalen. Oleh karena itu, harus digunakan indikator yang mengalami perubahan warna itu di dekat titik ekuivalen atau ketika larutan tepat habis bereaksi. Maka dalam hal ini kita gunakan indikator phenolphthalein atau indikator PP. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya sudah cukup, Ibu. Baik, jika sudah paham mengenai alat bahan serta prosedur praktikumnya, mari langsung saja kita mulai praktikumnya. Ibu akan berikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok. Silakan isikan data hasil praktikum dari kelompok masing-masing di dalam lembar kerja yang sudah Ibu berikan ya. Baik, Ibu. Ibu ingatkan, jangan lupa untuk mengenakan jas lab, sarung tangan, dan juga masker saat praktikum di lab. Baik, Bu. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum titrasi asam lemah dengan basa kuat CH3COOH dengan NaOH. Yang pertama ada buret 50 ml, klem, statif, corong, gelas beker, Erlenmeyer, labu ukur, pipet volume 25 ml, bulb, indikator PP 1%, NaOH 1 molar, asam cuka, botol semprot dan air, dan juga tisu. Apakah praktikumnya sudah selesai semuanya? Sudah semua, Bu. Baik, jika sudah semua, silahkan isi dan lengkapi data kalian di dalam lembar kerja yang Ibu telah bagikan tadi. Ibu beri waktu 5 menit. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Baik, sekarang Ibu minta salah satu perwakilan kelompok untuk menuliskan hasil praktikumnya di depan. Saya, Ibu. Perwakilan dari kelompok 3. Ya, silahkan Anggun. Jadi, kami melakukan 3 kali titrasi dan mendapatkan hasil seperti berikut. Pertama, percobaan pertama itu dengan volume CH3COOH 25 ml terpakai 24 ml NaOH. Percobaan kedua dengan volume CH3COOH 25 ml terpakai 26 ml NaOH.
Kemudian percobaan ketiga dengan volume CH3COOH 25 ml terpakai 25 ml NaOH. Rata-rata volume NaOH yang terpakai untuk 25 ml larutan CH3COOH adalah 25 ml, Bu. Baik, terima kasih kelompok 3. Nah, sekarang dari praktikum yang telah kalian lakukan, siapa yang tahu larutan mana yang berperan sebagai titrat dan larutan mana yang berperan sebagai titran? Saya, Bu. Ya, silakan Alia. Dalam praktikum titrasi asam lama basa kuat kali ini, yang berperan sebagai titrat atau zat yang belum diketahui konsentrasinya yaitu CH3COOH, dan yang berperan sebagai titran atau zat yang konsentrasinya diketahui adalah NaOH. Ya, bagus sekali. Artinya kalian masih ingat apa itu titran dan titrat ya. Baik, seperti yang sudah kalian katakan sebelumnya, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kadar atau konsentrasi dari asam lemah. Dalam hal ini kita gunakan CH3COOH. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk mencari nilai konsentrasi dari titrasi yang sudah kita lakukan dengan menggunakan data yang sudah kita punya. Baik, sekarang adakah yang bisa menuliskan persamaan reaksi dari percobaan tadi? Baik, sepertinya belum tahu ya. Sekarang coba kalian buka buku kimianya halaman 112. Nah, di situ ada persamaan reaksi dari CH3COOH dengan NaOH. Sekarang siapa yang mau menuliskan persamaannya ke depan? Saya, Bu. Baik, silakan Ina. Baik, terima kasih Ina. Nah, di depan sudah ada data hasil dari praktikum dan sudah ada persamaan reaksinya. Sekarang, berdasarkan data masing-masing kelompok, silakan hitung konsentrasi larutan CH3COOH. Apakah sudah dapat? Sudah, Ibu. Coba silakan dituliskan ke depan. Baik, Ibu. Ya, bagus sekali. Jadi, berapa konsentrasi CH3COOH yang diperoleh? 0,1 mol per liter, Ibu. Bagus sekali. Untuk kelompok lain, apakah sudah dapat konsentrasinya? Untuk kelompok 2, hasil perhitungan konsentrasinya 0,077 mol per liter, Ibu. Untuk kelompok 1, hasilnya perhitungan konsentrasinya 0,1 mol per liter juga, Bu. Nah, sepertinya kurang lebih hampir sama ya hasil perhitungannya, yaitu sekitar 0,1 mol per liter. Jadi, itulah konsentrasi CH3COOH yang kita dapatkan. Nah, sekarang coba perhatikan jumlah mol dari CH3COOH dan jumlah mol NaOH. Apa yang bisa kalian lihat? Jumlah mol CH3COOH dan NaOH sama, Bu. Nah, betul sekali. Siapa yang masih ingat apa yang berkaitan dengan kesamaan jumlah mol titran dan titrat? Izin menjawab, Bu. Keadaan di mana jumlah mol titrat dan titran bernilai sama, itu adalah titik ekuivalen dari proses titrasi tersebut, Bu. Ya, betul sekali, Ina. Seperti yang sudah kalian tahu, titik ekuivalen adalah titik pada saat asam dan basa tepat habis bereaksi. Dalam percobaan kali ini, titik ekuivalennya adalah keadaan di mana jumlah mol CH3COOH dan jumlah mol NaOH bernilai sama. Bu, izin bertanya. Ya, silahkan Alvira. Pada titik akhir titrasi, yaitu kan di saat indikator fenolftalein mengalami perubahan warna. Jadi, artinya dalam proses titrasi ini pH larutan CH3COOH di sini mengalami perubahan ya, Bu? Pertanyaan bagus dari Alvira. Siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, Anggun, silahkan. Jawabannya benar, Ibu. Dalam proses titrasi, larutan asam lemah mengalami perubahan pH. Pada proses titrasi, kita bisa melihat perubahan warna indikator PP menjadi ungu seulas, di mana tentu saja artinya pH larutan tersebut berubah mendekati netral. Dan seperti yang kita tahu, titrasi asam basa memang didasarkan pada reaksi penetralan, yang artinya larutan asam lemah CH3COOH dinetralkan dengan larutan basa kuat NaOH. Dan
kita dapat menentukan titik akhir dari proses titrasi ketika larutan mendekati netral. Jadi, tentu saja larutan CH3COOH mengalami perubahan pH, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih, Anggun. Apakah Alvira sudah paham? Sudah, Ibu. Nah, sekarang setelah melaksanakan 3 pertemuan untuk KD ini, coba sampaikan kesimpulan dari apa itu titrasi. Izin menyampaikan kesimpulan, Bu. Ya, silahkan Anggun. Titrasi asam basa adalah metode yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi asam atau basa yang belum diketahui konsentrasinya menggunakan larutan basa atau asam yang sudah diketahui konsentrasinya dengan bantuan indikator sampai tercapai titik ekuivalen. Ada 3 jenis titrasi, yaitu titrasi asam kuat basa kuat, asam kuat basa lemah, dan asam lemah basa kuat, Bu. Baik, terima kasih Anggun. Jadi, melalui proses titrasi yang didasari dengan reaksi penetralan ini, kita dapat mencari tahu konsentrasi dari larutan yang belum diketahui dengan cara mereaksikannya dengan larutan baku atau larutan yang telah dengan tepat diketahui konsentrasinya ke dalam larutan yang akan dicari tersebut dengan menggunakan bantuan indikator sampai tercapai titik ekuivalen. Sampai di sini, apakah kalian semua sudah paham? Sudah, Ibu. Baiklah, sepertinya jam Ibu sudah habis. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik dan aktif. Jangan lupa untuk baca-baca materi yang akan kita bahas minggu depan, yaitu tentang pengertian, jenis, dan komponen larutan penyangga. Baik, Ibu. Baik, Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang.